Jika Sulawesi Barat mengumumkan nama peserta inti dan cadangan sejak bulan Mei lalu, mengapa Sulawesi Tenggara tidak bisa? Jika Sulawesi Selatan sudah mengumumkan peserta paskibraka tingkat nasional sejak Mei, mengapa Sulawesi Tenggara harus tiarap? Jika Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo sudah jauh-jauh hari mengumumkan hasil seleksi paskibraka, SK Gubernur Sulawesi Tenggara itu nyusup di mana? Seolah-olah ini memberikan kesan bahwa keputusan tergantung siapa yang akan di SK-kan oleh gubernur. Tidak peduli si A atau si B, yang terpenting mengapa Kesbangpol belum tahu saat pembekalan siapa yang akan dikirim ke Jakarta sementara SK Gubernur terbit pada tanggal 25 Mei 2023 atau terkadang kita berusaha menutupi sebuah kebohongan atau keburukan, akan tetapi tanpa sadar justru mengungkap sebuah kebohongan atau keburukan yang lainnya. 2023 tidak perlu menunggu SK Gubernur karena nilai peserta seleksi sudah rampung dan sudah jelas ranking peserta mulai dari ranking 1 dan seterusnya. Sedangkan SK Gubernur hanyalah sebuah pengesahan atas berita acara hasil seleksi tersebut. Artinya, untuk apa ikut seleksi jika toh akhirnya keputusan akhir ditentukan oleh gubernur, bukan berdasarkan nilai tertinggi. Orang tua mana yang tak kecewa saat anak kesayangannya yang akan tampil dalam sebuah acara kenegaraan paling bergensi justru pupus karena namanya diganti oleh orang lain? Doni Amansyah, salah satu dari 4 peserta seleksi paskibraka tingkat nasional 2023 yang dinyatakan lolos mewakili Sulawesi Tenggara, gagal berangkat ke Jakarta. Berdasarkan kabar yang beredar, nama Doni Amansyah lolos sebagai peserta inti bersama Nadira Salpala pada bulan Mei 2023 lalu. Tiba-tiba, namanya diganti oleh peserta bernama Wira Dinata setelah mengikuti pembekalan pada tanggal 6 hingga 9 Juni 2023. Kabarnya, sang pengganti merupakan keluarga atau kerabat gubernur dan anak dari seorang perwira polisi. Meskipun Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara Harmin Rambah telah membantah kabar kecurangan dalam seleksi tersebut, keluarga Doni Amansyah didampingi kuasa hukumnya pun tidak menyurutkan niatnya untuk terus mencari keadilan. Pihak Doni menemukan banyak kejanggalan dalam proses seleksi penetapan peserta inti paskibraka tingkat nasional perwakilan Sulawesi Tenggara tahun 2023 ini. Salah satunya, beredarnya printout hasil perolehan nilai tertinggi peserta seleksi yang kemudian jadi polemik, di mana siswa bernama Wira Dinata yang diskakan oleh gubernur bukanlah yang mendapatkan nilai tertinggi. Akan tetapi, siswa nilai tertinggi diraih oleh siswa SMA Negeri 4 Kendari bernama Muhammad Islam Rasya dengan perolehan 1582,3 poin. Dan sungguh sangat disayangkan jika hasil printout yang beredar itu adalah printout yang dikeluarkan pihak Kesbangpol Sulawesi Tenggara. Untuk memastikan benar atau tidaknya, coba kita simak pernyataan Harmin Rambah berikut ini. Di medsos ya? Baru ribut di medsos. Kenapa bisa marah? Coba nilainya print, baru di print dan baru di print. Ini kan dari komputer ini. Oke, dari keterangan Bapak Harmin di depan awak media dengan menunjuk printout yang dimaksud swafoto yang dirilis Tribun News tersebut kemungkinan besar dikeluarkan oleh Kesbangpol Sulawesi Tenggara. Maka tidaklah mengherankan jika banyak netizen yang menduga perekrutan paskibraka perwakilan Sulawesi Tenggara untuk tingkat nasional syarat nepotisme dan jauh dari kata akuntabel, apalagi kata transparansi. Ditambah lagi, pernyataan kontroversial dan cukup menggelitik yang membangkitkan kemarahan netizen. Kalau ada di Purnama yang berstatement ini sudah keluar, dia yang keluar tiba-tiba kita ganti. Yang salah itu kalau dia 4 keluar kita ambil yang nomor sekian. Itu salah. Tapi kalau 4 terbaik ini kemudian kan kita belum saya ini nanti tadi baru. Mendengar pernyataan tersebut, tidak salah jika memilih salah satu di antara 4 nama tersebut. Yang salah jika memilih di luar nama di antara 4 nama itu. Seolah-olah ini memberikan kesan bahwa keputusan tergantung siapa yang akan di-SK-kan oleh gubernur. Tidak peduli si A atau si B, yang terpenting bukan di luar dari 4 nama yang sudah diumumkan sebelumnya. Maka dari itu, pernyataan ini dianggap tendensius yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Artinya, untuk apa ikut seleksi jika toh akhirnya keputusan akhir ditentukan oleh gubernur, bukan berdasarkan nilai tertinggi.
Semoga pihak Kesbangpol segera mengklarifikasi hal ini serta pernyataannya agar tidak terjadi bias dan polemik yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, khususnya Sulawesi Tenggara. Ada sebuah kata bijak yang sering kita dengar. Terkadang kita berusaha menutupi sebuah kebohongan atau keburukan, akan tetapi tanpa sadar justru mengungkap sebuah kebohongan atau keburukan yang lainnya. Kejanggalan berikutnya, perbedaan pernyataan Kesbangpol Konawe Teri Indria dan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara Armin Ramba, di mana Teri Indria selaku PLT Kesbangpol Konawe senada pernyataannya keluarga Doni Amansyah bahwa nama Doni dan Nadira diumumkan sebagai peserta inti yang lolos ke tingkat nasional. Selama beberapa kali mereka dipanggil seleksi, saya juga pantau lewat dan kepala bidang yang untuk mengikuti, bahkan juga dari pihak seluruh TNI yang panitia di sini itu kami minta untuk mendampingi itu dia mengalahkan yang lain-lainnya. Bahkan makanya saya bilang di akhir seleksi yang bulan Mei itu di tanggal 14, si Doni sudah didatang selamat sama teman-temannya, sama panitia yang di provinsi selamat untuk bisa lanjut ke pasti tingkat nasional. Meskipun itu sudah bisa. Kalau sekarang yang pria itu tadinya cadangan. Jadi pada saat tanggal 18 itu dia itu cadangan atas nama Wira itu. Kalau yang si wanitanya yang perempuan itu memang inti untuk dari yang perempuan. Nah, yang inti waktu itu kan Doni sama si Nadira cadangan Wira sama. Kemudian Kesbangpol Sulawesi Tenggara Armin Ramba membantah hal tersebut bahwa ada pengumuman peserta inti dan cadangan paskibraka tingkat nasional pada bulan Mei lalu. Yang ada lulus. Kalau kita dikatakan lulus kan berarti kita sudah mendahului keputusan gubernur dan keputusan Pansel. Itu di media sosial itu saya menganggap itu adalah hanya mengkirim opini. Kemarin pun hasil seleksi yang kita di 1-2 hari ini masih di sistem. Jadi para presiden ini sebenarnya kita sudah ketahui pada saat masuk nilai semua kita sudah tahu bahwa yang ini hanya kan kita tidak umumkan. Kalau ada di Konawe yang berstatement ini sudah keluar. Selain Teri Indria, dilansir dari detiksultra.com, salah satu peserta bernama Alicia yang juga ikut seleksi dan lolos ke 10 besar mengungkapkan hal serupa. Dalam kesempatan itu, Alicia mendengar pengumuman bahwa Doni dan Nadira sebagai peserta inti dan kemudian Wiradinata dan Aini sebagai peserta cadangan. Bahkan, Alicia mengungkapkan jika dia juga melihat berita acara seleksi paskibraka tingkat provinsi dan nasional tahun 2023 pada saat itu. Di mana dalam berita acara yang bocor ke publik saat ini sangat jelas siapa yang lolos sebagai peserta inti dan juga peserta cadangan. Sebagai peserta yang hadir dan menyaksikan pengumuman dan bahkan melihat secara langsung berita acara tersebut, Alicia pun merasa kaget dan merasa kecewa setelah mendengar bukan nama Doni yang berangkat ke Jakarta bersama dengan Nadira. Kejanggalan berikutnya, pernyataan Kesbangpol Armin Ramba soal pembekalan lagi-lagi membuat polemik. Kemarin itu di paskibraka bukan? Itu adalah pembekalan. Kenapa kita panggil 4? Kan kita belum tahu siapa yang mau dikirim. Seandainya kita sudah tahu yang mau dikirim, kita ambil semua. Kemudian perlu kita bekali, kan namanya juga ada catatan. Dalam pernyataannya, keempat peserta dipanggil pembekalan pada bulan Juni lalu karena saat itu belum tahu siapa yang akan dikirim ke pusat. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Kesbangpol belum tahu saat pembekalan siapa yang akan dikirim ke Jakarta sementara SK Gubernur terbit pada tanggal 25 Mei 2023 atau seminggu setelah seleksi paskibraka selesai. Jadi, sejak 25 Mei SK Gubernur itu tersimpan di mana? Sedangkan Kesbangpol tidak mengetahui peserta inti dan cadangan pada saat pembekalan bulan Juni lalu. Inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan besar bagi Doni dan netizen. Seperti di Sulawesi Tengah, pada hari penutupan seleksi sudah diumumkan siapa peserta inti dan peserta cadangan, yaitu pada tanggal 17 Mei 2023. Tidak perlu menunggu SK Gubernur karena nilai peserta seleksi sudah rampung dan sudah jelas ranking peserta mulai dari ranking 1 dan seterusnya.
Sedangkan SK Gubernur hanyalah sebuah pengesahan atas berita acara hasil seleksi tersebut. Maka dari itu, tahapan seleksi Sulawesi Tengah bisa dijadikan contoh sebagai bentuk transparansi dan akuntabel dalam penyelenggaraan sebuah kegiatan. Lalu pertanyaan berikutnya, siapakah yang membawa berita acara seleksi itu ke meja gubernur, Kesbangpol atau bukan? Jika panitia lainnya yang membawa ke meja gubernur, maka wajarlah jika Kesbangpol dalam hal ini Harmin Rambas selaku kepala badan tidak mengetahui nama-nama peserta inti dan peserta cadangan. Tapi apakah mungkin Kesbangpol tidak mengetahuinya? Sedangkan Kesbangpol sendiri merupakan leading sektor atau sebagai pelaksana penyelenggara seleksi Paskibraka sesuai Peraturan Presiden Nomor 51 2022. Pertanyaan berikutnya, di mana SK Gubernur tentang hasil rekrutmen seleksi calon Paskibraka tersimpan sejak 25 Mei 2023? Jangan ada dusta di antara kita. Tidak usah mengambil perbandingan yang jauh-jauh. Jika Sulawesi Barat mengumumkan nama peserta inti dan cadangan sejak bulan Mei lalu, mengapa Sulawesi Tenggara tidak bisa? Jika Sulawesi Selatan sudah mengumumkan peserta Paskibraka tingkat nasional sejak Mei, mengapa Sulawesi Tenggara harus tiara? Jika Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo sudah jauh-jauh hari mengumumkan hasil seleksi Paskibraka, SK Gubernur Sulawesi Tenggara itu nyusup di mana? Dan sedikit tambahan, pernyataan Andre Dermawan selaku penasehat hukum keluarga Doni Amansyah membuat penasaran, apakah sebuah kebenaran atau hanya mitos belaka? Saya mendapatkan info bahwa sebelum berpolemik minggu dalam minggu ini, Kepala Deskom sudah memanggil staf-staf, mengatakan bahwa ada nanti SK Gubernur, tidak usah ditanggapi, tidak usah dikomentari, ya, dan jangan dibahas lagi. Nah, sepertinya bahwa mereka sudah tahu bahwa ini akan jadi polemik. Mengumpulkan pegawai atau staf untuk memberikan petua-petua menyegarkan dan bla 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 bla. Semoga saja ini hoax. Berikan komentar Anda di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini.